Shalom, good morning semuanya. Saudara-saudara terkasih, apa kabar hari ini? Pastinya tetap sukacita ya kan? Di penghujung bulan Februari ya, karena besok kita akan masuk kepada bulan yang baru. Kiranya Tuhan tetap menyertai kita di hari-hari kita ke depannya. Tetap semangat menyambut bulan yang baru. Nggak tahu kenapa ya, kok aku pingin cerita lagi nih tentang titik terendah gitu kan. Karena kemarin kan aku pas buka IG ketemu tuh lagu ya yang tak terbatas ya kan. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Terus pas minggu kemarin gereja di ibadah ya kan, di GBI Rumah Persembahan, Pak Jarod yang khotbah. Ternyata khotbahnya Pak Jarod itu juga tentang lagu itu gitu ya. Dia buat kesaksian bagaimana Bapak itu ketika mengalami titik terendah ya, mengalami titik terendah ya, jadi berkaitan dengan lagu itu gitu. Jadi kok kayaknya ini ya bukan suatu kebetulan gitu kan. Saya yakin dan percaya setiap kita pasti pernah mengalami titik terendah ya, dan titik terendah seseorang itu beda-beda ya. Mungkin titik terendah seorang itu ya kayak kemarin Pak Jarod itu ya mengalami kebangkrutan dalam usahanya, seperti yang aku udah pernah bilang kemarin ya. Aku sebelum ini juga ada ngomongin itu ya kan, yang biasanya dia berkelimpahan ya kan, usahanya diberkati luar biasa, mau jalan-jalan ke luar negeri satu keluarga kemana aja oke, nggak masalah, uang cukup. Tapi di saat titik terendah mau beli kacang aja mahal banget gitu kan. Itu versinya Pak Jarod. Dan mungkin juga ada yang mengalami titik rendah karena mengalami sakit penyakit yang luar biasa gitu kan. Ada yang juga mengalami titik rendah ditipu sama orang, mungkin mengalami pengkhianatan ya dalam kehidupan berumah tangga, atau mungkin pada saat kamu pacaran gitu kan, pengkhianatan, bahkan difitnah gitu. Titik terendah ya, dihianati gitu kan, udah percaya banget gitu kan, dihianati. Jadi beda-beda ya titik terendah seseorang itu. Tapi yang aku mau bilang di sini, apa sih yang kita lakukan? Apa sih yang saudara lakukan ketika kamu mengalami titik terendah? Siapa yang kamu datangin gitu? Kamu berserunya sama siapa? Ya kan? Kalau kita berseru sama Tuhan gitu kan. Berserunya sama Tuhan ya, seperti lagu bilang tadi. Ya kan? Di saat titik terendah sekalipun Tuhan itu hadir untuk mengangkat kita. Tuhan itu selalu ada di cerita proses hidup kita. Ya kan? Bukan hanya di saat cerita yang seru-seru enak-enak aja Tuhan hadir. Bahkan di titik terendah kita, di saat kita memang udah kok gini ya Tuhan. Wow, di saat orang-orang yang kita percaya gitu kan, di saat-saat orang yang kita percaya itu berpaling gitu, di saat-saat orang yang kita anggap saudara gitu kan, ternyata apa ya, melakukan sesuatu yang gak kita duga gitu, menjolimi gitu. Tapi ya itu tadi, lewat cerita hidup kita di titik terendah ini ada sesuatu yang mau Tuhan kerjakan gitu kan. Tak terbatas kuasamu, tak terduga jalanmu, kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga caramu, kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Wow gitu lirik lagunya itu, wow gitu kan. Tak terbatas
kuasa Tuhan, tak terbatas kasih Tuhan, tak terduga jalannya Tuhan, tak terduga caranya Tuhan. Mungkin kalau dulu begini, kita kan sering pada saat itu titik terendah, aduh kok gini Tuhan. Namanya titik terendah ya, mungkin udah habis, lemah gimana, tapi kita berseru sama Tuhan gitu. Tuhan ada sesuatu yang mau Tuhan ubah ya. Tuhan mau, bisa jadi kalau selama ini mungkin bisa jadi karena kita jauh ya kan, atau mungkin kita terlalu sudah nyaman, atau ya itu tadi, kadang Tuhan membuat kita mengalami sesuatu hal karena Tuhan membawa kita go to the next level, membentuk karakter kita, membentuk mental kita, betapa kita harus bergantung penuh kepada Tuhan. Kita nggak bisa ngandalin kekuatan kita sendiri ya. Hanya cintanya Tuhan, hanya kasihnya Tuhan yang tidak pernah berubah. Orang terdekat sekalipun, orang yang kamu percaya banget gitu kan, bisa berubah. Orang itu bisa ngelupain kamu, tapi Tuhan tidak bisa ngelupain saya dan saudara ya kan. Nah, kalau kita ngandalin Tuhan, tak terduga cara Tuhan menolong kita, tak terduga jalan Tuhan menolong kita. Kalau tadi gini, mungkin nggak gini gitu kan. Nah, di situ kita tahu, oh ini rencana Tuhan. Tuhan mau bawa aku seperti ini. Nah, bagaimana cara Tuhan? Caramu menuntunku, caramu mengubah hatiku, caramu mengangkatku, tak terbatas ya kan, tak terbatas ya. Jadi jangan pernah ragukan kasihnya Tuhan, dan jangan pernah berpaling darinya Tuhan ya kan. Apapun musim hidup kita ya, suka duka tawa tangis, Tuhan selalu ada ya. Ketika kita bergantung pada Tuhan, endingnya itu pasti hal-hal yang membawa sukacita. Kalau hari ini belum, berarti Tuhan belum selesai dengan cerita proses hidup kita ya kan. Nah, jadi ya bagaimana di Alkitab sendiri, bagaimana Yusuf pernah mengalami titik terendah, dibuang sama saudara-saudaranya. Bagaimana Ayub pernah mengalami titik terendah, kehilangan segalanya, tapi Tuhan gantikan dengan berlipat-lipat kali ganda. Tapi ada satu syaratnya, tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya Tuhan ya. Jangan mau hidup menoleh ke belakang lagi, apalagi itu hal-hal yang menyakitkan ya, yang membuat kamu kepahitan. Jangan simpan kepahitan, lepaskan pengampunan. Ya nggak mudah, bener nggak mudah, karena aku sendiri ngalamin ya. Nggak mudah mengampuni orang yang sudah jahat sama kamu. Sakit banget yang dia buat Tuhan ya kan, sakit banget yang dia buat Tuhan gitu. Tuhan dengar saudara jeritan hati kita ya kan. Tapi jangan simpan kepahitan, itu hanya akan membuat kita semakin terluka, dan kita tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tuhan tahu kok semuanya ya, Tuhan tahu kok kebenarannya, Tuhan tahu kok cerita semuanya gitu. Jadi yes, berserah sama Tuhan. I surrender Lord, aku berserah sama Tuhan saja ya kan. Nah, tugas kita itu tadi, mengampuni walaupun gak mudah, tapi minta kekuatan sama Tuhan. Maka ketika kita melepaskan pengampunan itu ada damai sejahtera. Tuhan mau membentuk karakter kita, mau mengubah hati kita gitu kan. Nah, kita ini siapa sih kalau bukan karena Tuhan? Kita ini siapa sih? Tapi karena Tuhan ya, kita ini anaknya Tuhan. Tuhan punya cinta yang luar biasa buat kita, sehingga kita menjadi orang yang ya diberkati ya.
Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Jangan toleh ke belakang, jangan mau diintimidasi masa lalu, jangan mau menyimpan kepahitan, ya. Tapi lihatlah ke depan, karena ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan sudah sediakan. Ya, Tuhan udah tahu kalau tadi begini-begini, lu nggak akan gini, nggak seperti ini gitu. Nah, jadi harus diproses nih gitu. Dek. Titik terendah. Hanya Tuhan yang bisa tolong. Ya udah deh Tuhan, aku berserah sepenuhnya. Tuhan mau seperti apa? Bawa aku, bentuk aku seperti yang Tuhan mau. Ya prosesnya itu bisa panjang, ya kan? Ya tapi jalani aja. Ketika kita hidup mengandalkan Tuhan, saya percaya selalu ada sukacita dan damai sejahtera. Manusiawi memang kadang kita lemah ya, tapi justru itu tadi kita ingat lagi gitu. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Masalah saya dan saudara boleh besar, tapi Tuhan kita lebih besar dari setiap persoalan-persoalan hidup kita. Ya, jadi itu dia. Kalau mungkin hari ini ada yang mengalami titik terendah, Tuhan mau bawa saudara untuk go to the next level. Tetap andalkan Dia. Kita akan terpesona, kita akan kagum. Wow, ini ya rencana Tuhan. Ya, karena aku juga mikir kalau dulu aku kayak gini, ya pasti dulu nggak seperti ini jalan ceritanya gitu. Ya kan? Nah, karena Tuhan gak mau juga kita jauh dari Dia, karena Tuhan begitu cinta kepada anak-anaknya. Ya, kalau kita renung-renungkan, wow, kita bisa nangis ya. Ternyata Tuhan itu dahsyat banget gitu. Tuhan itu luar biasa banget. Tuhan tahu. Tuhan tahu setiap cerita hidup kita. Tidak ada yang tersembunyi gitu. Jadi jangan pernah ragu untuk berseru minta tolong sama Tuhan. Tak terbatas kasih Tuhan, tak terbatas kuasa Tuhan. Jadi ada yang perlu diubah di hati kita gitu. Lewat kadang dengan sudah pernah mengalami titik terendah itu, kita semakin gini ya, kita semakin ngerti ya gitu kan. Yang tadinya mungkin kita kurang sabar, yang tadinya kita itu orang yang pribadi yang menganggap kita gitu lebih apa ya, selalu oke gitu, padahal kita ini nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan gitu. Tuhan mau arahkan kita ke jalan yang sesuai dengan jalannya Tuhan ya. Dan satu lagi, lepaskan pengampunan walaupun nggak mudah, benar-benar nggak mudah ya. Pada saat kita mau mengampuni itu, kita ingat ya kesalahan orang itu, wow gitu kan. Dia jahat banget, maunya aku sih dia itu begini ya, biar dia rasain apa yang dia buat sama gue gitu kan. Tapi no, bukan itu yang Tuhan mau ya, bukan itu yang Tuhan mau saudaraku. Tuhan gak mau kita membalas, pembalasan itu haknya Tuhan gitu. Jadi biarkan, serahkan semua pada Tuhan. Tuhan yang selesaikan perkara kita, Tuhan yang menyatakan kebenaran, Tuhan yang berikan keadilan. Tugas kita mengampuni dan tetap mengandalkan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi tetap semangat ya. Kalau yang hari ini sedang berada di titik terendah, tetap berseru kepada Tuhan. Tuhan angkat. Karena di saat kadang ketika kita direndahkan, kita tidak berdaya, di situ Tuhan mengangkat kita. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan, Tuhan mau angkat kita naik ke level yang lebih tinggi ya. Sama seperti emas itu berharga, harus diasah, mengalami kesakitan katanya, mengalami kesakitan, dibakar gitu ya. Tapi bersama dengan Tuhan pasti kita bisa melewati setiap proses sesulit apapun itu. Walaupun itu nggak mudah, di sana ada cucuran air mata. Tapi itu tadi, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sukacita dan sorak-sorai ya. Ingat,
hukum tabur tuai itu ada. Jadi kalau kita ingin menuai hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, maka lakukanlah kebaikan dan kebenaran itu. Ya, nobody is perfect. Tidak ada yang sempurna. Semua kita adalah orang yang berdosa. Tapi intinya di sini bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, ya, punya kerinduan untuk semakin diperbaharui, semakin boleh menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kita boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, karena kita itu daging, roh memang penurut tapi daging lemah. Ya, itu dia. Tetap semangat, tetap kuat. Di titik terendah sekalipun Tuhan ada. Tuhan ada di setiap cerita proses hidup kita. Di titik terendah sekalipun Tuhan hadir. Jadi jangan pernah berpaling darinya. Tuhan itu setia dan adil. Ya, God is good now and forever. Dia tidak berubah sekarang sampai selama-lamanya. Ya, kalau direnung-renungkan, ya itu tadi, bisa nangis ya, karena Tuhan itu amazing banget gitu kan. Dan aku percaya ketika kita mengimani ya apa yang kita doakan, Tuhan akan menjawab semuanya. Oke, tetap semangat saudaraku menyambut bulan baru, bulan Maret ya. Tetap sukacita, apapun musim hidup saudara, tetap andalkan Tuhan ya. Tuhan itu baik ya. Dia tidak pernah melupakan saya dan saudara. Oke, selamat beraktivitas ya. Tuhan memberkati kita semua.